in my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked on to something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel the love? Bukan cuma sekedar filosofinya yang bagus, tapi juga kita penting pada waktu pembangunan rumahnya itu kita juga harus pakai bahan-bahan yang bagus. Ini kita juga zaman sekarang ini kan pakai smart door ya. Jadi ya ini kita juga sudah lengkapi dengan smart door. Oke, ini termasuk smart home juga sih. Ayo kita masuk. Nah, ini kalau kita pulang kan masih mati gitu ya. Kita coba lihat-lihat. Ayo kita. Wow, Nah, gini ya. Nah, kita kan sudah masuk rumah, kondisi masih gelap. Inilah kecanggihan saat ini. Oke Google, I'm home. Nah, nyala kan? Gitu. Itu caranya hidup masa sekarang. Silakan duduk. Sekarang kita ngomong ke rumah contoh gitu, memang rumah contohnya kan beda, lain daripada yang lain karena kami juga punya tim arsitek itu selalu ngikutin perkembangan yang paling update lah gitu loh. Terus terang, memang biasanya kami itu ngambil referensi itu dari Jakarta. Oh, baik. Ya dari Jakarta, juga dari rumah-rumah nggak jauh-jauh lah dari Malaysia, dari Singapura karena memang karena mereka memang dari sisi arsitekturalnya memang lebih maju. Jadi kita juga coba lah adaptasi. Kita belajar dari banyak segi. Gitu. Nah kalau untuk rumah ini sendiri tadi kan sudah ditunjukkan memang kita pakai smart home gitu ya. Karena smart home ini kan memang satu gaya hidup. Satu gaya hidup di mana kita mesti ngikutin dari perkembangan yang paling teknologi karena ini kan juga memudahkan bagi penghuni. Betul. Ya, terutama masalah keamanan. Kadang-kadang kalau misalnya kita keluar rumah, jadi ini dipasangin smart home bukan untuk bagus-bagusan. Kalau saya nggak terlalu penting, masa bagus itu second ya. Yang kedua atau yang berikutnya lah. Tapi yang nomor satu itu lebih ke fungsional, keamanan. Nah kan sering kita keluar rumah itu lupa matikan AC. Nah kalau di sini lupa matikan AC kan bisa dari handphone. Bukan cuma tadi dari suara, tapi juga dari handphone bisa gitu loh. Kita kalau mau pula, jadi akhirnya kan mengurangin resiko kan kalau di rumah ini kalau di handphone, terus di sini juga ada CCTV, kita juga bisa lihat dari handphone. Iya, kalau ada kita keluar, anak-anak ada di rumah, kita juga bisa mantau. Terus ini ada kita pakai AC, terus ada smoke detector juga. Kalau Casa Firenze ini kan kita ada di tengah kota Sidoarjo. Tengah kota Sidoarjo. Oh iya, kita dari pintu tol itu cuma 5 menit. Iya, betul. Pintu tol di lewat tol ya. Iya. Jadi bukannya deket tol. Bukan deket tol loh ya. Karena kalau deket tol itu di tengah-tengahnya jalan tol, pintunya di sini masih jauh mau pulang. Karena dia ada di tengah kota, sehingga kemana-mana kan dekat. Ya, yang dekat sama Casa Firenze itu apa aja? Ada rumah sakit Delta Surya kan ya, sudah terkenal di Sidoarjo. Terus habis itu apalagi ya dekat dari pintu tol. Terus habis itu yang paling saya suka itu dekat sama makanan kan di depan. Di depan tuh banyak ya Pak. Iya, di depan jalan raya itu kan sepanjang jalan dari ujung sampai ujung itu kan makanan semua. Gitu. Ada supermarket. Jadi kan pembeli-pembeli kita yang di sini, penghuni-penghuni yang sekarang sudah beli itu, mereka kalau misalnya mau belanja jalan, tinggal jalan kan cuman berapa 300 meter mungkin. Jalan cuma 300 meter,
Terus habis itu mereka juga ini laporan dari satpam gitu ya, kalau orang tuanya pergi kerja gitu, anak-anaknya itu kan ya kalau sekarang kan memang lebih makanan online ya, bisa Yes, pesan betul, online. betul. Tapi kalau misalnya pun mau anak-anaknya mau beli makanan, satpam itu bisa nganterin gitu. Itu adalah lokasinya. Makasih. Ada lokasi dan Poin banget sih. ya itu poin nomor satu, lokasi. Terus habis itu juga yang calon pembeli yang nggak akan bisa dapat di tempat lain adalah kualitas bangunan yang seperti ini. Benar. Ya antara range kita itu antara 2,1 sampai 2,9 lah. Accurate. Ya kan sebetulnya kan saya pakai accurate, kami pakai accurate itu mungkin 3 bulan ya. Iya, Kita 3 bulan. 3 bulan. Belum nyampe 3 bulan ya, mau 3 bulan. Mau 3 bulan lah. Dalam waktu 3 bulan ini itu saya mendapatkan manfaat yang besar. Yaitu kenapa? Kalau sebelumnya saya tuh sudah ganti-ganti program akuntansi itu, nggak sebut merek ya, itu sudah beberapa kali. Kan kita juga harus penting untuk jaga HPP ya, untuk supaya kita juga bisa tahu, jangan sampai kita terlalu custom akhirnya kita loss di masalah costingnya. Sebelumnya itu saya juga pusing sekali kan masalah persediaan, aduh ini angka persediaannya nih ini berapa sih gitu. Tapi ya saya bersyukur dengan adanya accurate itu akhirnya masalah itu sudah terselesaikan. Jadi kalau misalnya minta laporan gitu loh, costing gitu ya, sudah berapa, HPP berapa, lalu persediaan berapa, itu cepat sekali. Iya, cepat. Iya, sudah otomatis tersaji.